ketemu lagi dengan aku Anis Lala dan pastinya tetap di channel Lamongan hari ini. Dan hari ini aku sudah berada di depan rumahnya legenda. Sang legenda yang pernah berperan dalam masa sulit Persela, dalam masa Persela masih meniti karirnya untuk bangkit ya, itu pada masa divisi 1. Itu sudah sangat lama sekali dan itu sangat legend sekali orangnya. Beliaunya sekarang ada di sini. Siapa? Kita masuk aja. Yuk. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman supaya mereka semua tahu bahwa di Lamongan ini masih ada legend yang menetap di sini. Dan jangan lupa di komen di bawah buat ide-ide atau komentar kalian ya. Kita langsung. Permisi, assalamualaikum. Iya malam, selamat masuk. Permisi ya Om. Monggo. Om Charles, selamat malam. Selamat malam. Ini gimana Om Charles kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya. Bagi yang belum tahu, ini saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, ini Om Charles Putirai. Beliau ini dulu pernah membela Persela pada tahun 2002. Yaitu pada saat divisi 1, benar ya? Ya? Divisi 1 yang udah lama banget itu. 18 Mungkin tahun lalu. 18 tahun yang lalu. Mungkin Om Charles mau memperkenalkan diri. Oke, selamat malam teman-teman Lamania Kokabuis. Saya Charles Putirai. Ngucapin selamat malam. Ya, Om Charles ini kan memang bukan putra asli daerah Lamongan ya. Tapi Om Charles ini adalah sudah merupakan salah satu legenda dari Persela yang sekarang ini masih eksis ya di Lamongan. Ini apa namanya, Om Charles sering nggak ketemu sama teman-teman yang lain gitu? Kalau yang teman-teman yang di Lamongan sering ketemu, cuman teman-teman yang di luar daerah itu cuman via WA, via telepon aja. Oh, gitu. Jadi Om Charles ini aslinya mana Om? Kalau saya Ambon. Oh, Ambon ya. Lahirannya Papua ini. Oh enggak, bukan Ambon. Ambon Provinsi Maluku. Oh, Ambon. beda. Iya, ini saya boleh. Boleh. Ini mau lihat-lihat yang ada di belakang sini ya. Ini bener tahun 2007. Iya, 2007 lawan PSIS Semarang, waktu itu menang 3-2, mainnya di Semarang. Oh, mainnya di Semarang. Iya. 2007. Jadi ini koleksinya kemana semua ini Om? Kalau koleksi kebanyakan ngasih ke itu Dehat. Oh. Di Dehat kebanyakan ngasih ke sana. Oh, jadi koleksinya udah diangkut Iya, sama karena dia Deka? mau bikin museum, dia pengen perkenalkanlah Persela ke generasi yang lain, makanya saya ngasih ke sana. Oke, saya juga termasuk ingin memperkenalkan Persela dari divisi 1 Ya, sampai yang sekarang. Biar semuanya tahu gimana perjuangan Persela dari bawah hingga sampai bisa ke apa namanya? Liga 1. Apa ini namanya? Ini kan tahta yang paling tinggi ya. Liga 1. Ya. Ini juga 2007 sama, Om. ini sama, Oh, ini sama. Ya. Kalau ini di kandang. Ini Di kandang. Oh, di kandang. Ya, lawan PSM waktu itu menang 1-0. Oh gitu. Ya. Oh, itu kipernya? Itu Pras. Oh, pas bukan almarhum. Bukan. Waktu itu almarhum kartu kuning 2 kali tuh. Oh, kartu kuning 2 kali. Kartu kuning terus dia sama Pras. Ya. Oke, itu tadi sekilas dari galerinya Om Charles.
Dan kita lanjut lagi sambil santai. Boleh dong? Oke, Om Charles. Ini Om Charles itu kan cukup lama banget ya di Persela. Dari 2002 sampai 2011. Iya. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa sampai selama itu? Yang pasti di Lamongan itu, di Persela terutama ya, pemain sama pengurus itu udah kayak keluarga. Itu yang pasti. Ini bukan masalah uang. Oke. Ya, Di luar itu ya? Ya, karena memang satu yang diikatkan pertama itu ya tadi persaudaraan. Jadi memang kita nyaman. Main bola pun juga memang nyaman gitu. Dan memang ya yang bikin saya betah ya satu ya pengurusnya, yang kedua supporternya terutama dulu. Ya dulu tuh kita di manapun pasti ada. Jangankan iya Elamania tuh jangankan di Lamongan, sampai di seluruh Indonesia tuh Elamania tuh ada. Oh, berarti dulu itu setiap main di tandang itu selalu ada Elamania datang? Ada, bukan datang, emang di sana banyak. Oh, berarti banyak. Di sana merantau gitu? Iya, dia merantau. Terus ya kan pasti bangga lah. Bener. Ya kan, ada klub dari kotanya sendiri, terus main ke sana, terus ditonton sendiri. Nah itu yang memang jadi kebanggaan tersendiri lah. Dan itu pun membuat saya betah. Oh, gitu. Iya. Jadi sampai berapa tahun itu? 2002 ke 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 tahun sudah ya. Dan ini saya pernah dengar, bukan pernah dengar sih, memang saya lihat juga seperti itu. Om Charles ini terkenal dengan akselerasi lari kencangnya ya, bener nggak ini Om? Kalau itu sih penilaian orang ya. Kalau saya sendiri sih biasa sebenarnya. Oh gitu. Iya, cuman kan penilaian teman-teman sendiri itu kan mungkin juga buat motivasi, buat motivasi saya sendiri, ya buat motivasi ke tim juga bagus. Ya akhirnya ya yang tadinya dipuji dia jadi kebanggaan. Dan itu menjadi motivasi buat bertanding. Dan juga Om Charles ini terkenal kalau crossing pakai kaki kidal itu, aduh, api. Oh gitu. Iya, itu gimana sih Om? Emang nggak susah apa? Namanya pesepak bola itu nggak susah sih. Cuman heran aja ya buat kayak kita crossing pakai kaki kidal gitu. Kalau itu sebenarnya yang pertama yang bikin bisa kita nyaman, ya itu tadi yang saya bilang, kita udah nyaman di kota ini, akhirnya kita main bola pun juga nyaman gitu. Makanya apa yang kita ngelakuin, yang kita punya kelebihan seperti crossing gitu ya, nanti dengan sendirinya pun keluar, karena ya kita udah nyaman sendiri di sini. Kalau saya sih seperti itu, lihatnya nyamannya saya main bola. Oke. Dan posisinya Om Charles ini kan back. Back. Dan dulu itu Om Charles ini pernah melakukan penyelamatan yang sangat penting. Oh iya. Untuk Persela. Saat itu kalau nggak salah lawan PSIM Jogja di Solo. Ya, Solo. Tanggal 18 Oktober 2003. Ya 2003 itu waktu itu kalau nggak salah itu penentuan terakhir playoff Persela naik kasta ya. Iya, itu ceritanya gimana itu? Jadi kalau yang nonton langsung dia tahu kejadiannya, tapi yang nggak nonton nanti saya ceritain ya, karena memang waktu itu almarhum di sebelah saya di sini, itu bolanya dari bola crossing, itu tinggal kalau nggak salah tinggal 1 menit. Waktunya 1 menit akhir. 1 menit Ya, 1 menit akhir. Jadi waktu di crossing itu dipukul sama almarhum. Almarhumnya udah maju. Bolanya kena Om Jainal. Om Jainal. Iya, Om Jainal heading. Nah, saya yang di situ, pas di situ posisinya ganti tempatnya almarhum. Gitu. Jadi otomatis bolanya itu ke Om Charles. Iya. Enggak mengarah ke gawang, karena memang almarhumnya udah maju. Oh gitu. Jadi posisinya Om Charles itu pas di di belakang ya. Jadi memang
Ya karena almarhum udah maju, akhirnya saya ambil inisiatif, udah jangan maju. Akhirnya memang benar bolanya arahnya ke gawang, ya udah. Dan memang setelah habis penyelamatan itu selesai pertandingan. Alhamdulillah. Iya. Dan memang sampai sekarang tuh jadi apa namanya, sesuatu yang berkesan buat saya sendiri. Iya benar. Karena itu menurut saya bukan cuman apa ya, itu sangat penting sekali karena itu awal mula dari situ sampai sekarang Persela ada, sampai sekarang tuh Persela masih ada di Masih eksis di Liga 1. di Liga 1. Ya. Jadi itu awal mulanya kan itu dari Om Charles itu kan membangun ya. Namanya itu membangun dan menjadikan Persela juga Lamongan sendiri itu untuk bangkit gitu. Betul, betul. Karena Lamongan ini kan kota kecil. Siapa yang kenal? Nah, Dulunya siapa yang datang gitu sih. Nggak ada. Iya. Alhamdulillah dengan adanya Persela ini orangnya udah kenal Lamongan. Dan saya pun ikut seneng. Iya. iya. Saking senangnya juga warga Lamongan gitu aja. Saking senangnya udah jadi warga Lamongan Iya. gitu aja. Iya, Tapi KTP-nya masih, Om? Masih KTP-nya? KTP Lamongan udah. Oh, KTP-nya Lamongan. Iya, KTP-nya Lamongan. Tapi itu Om Charles jadi warga Lamongan itu tahun berapa? Kurang lebih setelah saya di sini 2 tahun. Setelah 2 tahun. Iya, setelah Berarti saya 2 tahun. 2004 atau 2000? Kurang lebih 2005. Oh, 2005. 2005. Oke. Ya, ini Om Charles kan udah lama ini di Persela ya. Itu pasti nggak sih dulu tuh ada terpuruknya nggak sih? Kalau terpuruk sih pasti ada, semua tim punya. Cuman cara mengatasinya itu kan klub itu sendiri. Alhamdulillah selama ini Lamongan itu kan punya trik-trik khusus yang bisa mengatasi seperti itu. Dan memang ya sampai sekarang karena trik-trik itulah Persela bertahan. Seperti itu. Karena setiap klub yang ada di Liga 1 itu nggak gampang. Selain uang banyak pasti, tenaga, ya kan. Nah, ini kan harus diimbangi dengan keseriusan. Kan gitu. Kalau nggak serius, kita akan terlantar itu aja. Jadi selama berapa tahun tadi? 9 tahun di Persela. Selama 9 tahun membela Persela, suka dukanya itu apa aja sih? Kalau sukanya banyak. Sukanya banyak. Banyak. Sukanya banyak. Sukanya banyak. Sukanya banyak. Kalau suka itu banyak. Kalau main di Lamongan itu sukanya banyak. Kalau yang dukanya tuh ya biasalah paling ya dikit. Kalau kalah pasti semua biasa, itu ya. sudah biasa. Cuman kalau selama saya main bola, karir saya main bola di Lamongan tuh sukanya lebih banyak. Sukanya lebih Ya. banyak. Itu Om Charles dulu itu emang nggak ada tawaran selain dari Lamongan gitu? Ada waktu itu banyak. Ya ada sih. Cuman memang nggak bisa dibohongin. Ya, jujur aja, artinya nggak bisa dibohongin. Senengnya di sini. Ya, Persela karena udah nyaman. saat itu tadi saya sendiri zamannya Pak Masbuk itu memang apa ya, Pak Masbuk itu sosok yang beda. Tidak, kalau untuk dia bisa jadi teman, dia memang seorang bupati, tapi dia bisa jadi teman, bisa jadi sahabat. Kadang-kadang kita pun bisa ngobrol enak sama dia. Jadi yang membuat kita nyaman itu. Jadi nggak ada jarak antara pemain, pengurus maupun pelatih waktu itu. Iya, nggak ada. Makanya membuat saya betah di situ seperti itu. Hei. Dan ini apa namanya, Persela zaman dulu itu kan masih apa ya, kalau istilahnya itu babat alas, babat alas gitu. Sampai alhamdulillah sampai sekarang ini di Liga 1 ini, kalau misalnya ini saya bicara misalnya ini ya, jangan sampai, cuma misalnya kalau tahun kemarin itu kan sudah hampir terpuruk, ya gradasi. Ini misalnya kalau benar-benar gradasi itu gimana sih Om?
Insya Allah enggak. Kalau saya masih yakin. Yakin. Ya karena teman-teman pengurus yang di Lamongan ini selalu serius. Insya Allah enggak. Saya masih punya keyakinan itu kok. Memang ya ada yang berpendapat seperti ini, seperti itu. Tapi saya sendiri yakin dengan kinerja teman-teman yang sekarang. Karena Lamongan itu kan awalnya mesti jelek. Karena pemainnya juga bukan pemain bagus. Ya, iya. Ya kan? Tapi ke belakangnya nanti bagus. Ya, kalau degradasi sama enggak itu tergantung pemainnya. Ya kan? Kalau pemainnya serius, biarpun pemainnya pas-pasan, insya Allah bisa. Tapi kalau pemainnya bagus, kalau dia nggak serius, insya Allah juga bisa degradasi. Bagus tapi nggak serius. Nah, ya kan? Nggak bagus tapi serius. Nah itu guys. Nah, jadi memang tergantung pemain. Kalau memang dia anggap itu Persela itu adalah jati dirinya dia akan bermain sungguh-sungguh. Tapi kalau dia anggap Persela itu cuma klub biasa dan dia membuat Persela itu kecewa dan dia pun akan kecewa, kan seperti itu. Kalau saya sendiri pribadi masih percaya teman-teman dari pengurus maupun pemain siapapun yang di Persela insya Allah masih bekerja keras lah, karena perjuangannya itu nggak gampang. Saya harap mungkin dengan adanya rumor-rumor seperti itu harus ditepis. Kita harus punya kepercayaan diri, kita harus punya motivasi bahwa oke lah kita kota kecil, tapi jangan sampai kita kalah di level liga. Benar. Kayak gitu. Iya. Oke lah kita kalah di duit. Oke. Ya benar. Tapi kita bisa ciptakan banyak pemain. Tapi kita juga harus bisa bertahan seperti itu. Karena insya Allah kalau ada satu sosok yang bagus di Persela, insya Allah Persela bisa berprestasi. Oke. Ini Om Charles selama di Lamongan itu masih sering nonton Persela ataupun di luar Lamongan? Kalau di luar rumah malah nonton. Kalau di Lamongan sini jarang, karena ya bukan nggak ada waktu, cuman permainan sekarang kan belum jadi karakternya orang Lamongan, jadi bukannya apa ya tetap doain, cuman kalau nonton teman-teman di sana berjuang yang nggak punya motivasi seperti kita dulu buat apa? Kan gitu. Sedangkan teman-teman supporternya enggak seperti apa sih kita kan tahu. Iya benar. Nah itu gantung pemainnya sekarang, ya kan? Yang teman-teman udah datang ke stadion, supporter itu udah datang banyak. Harusnya teman-teman di lapangan itu berjuangnya juga harus lebih daripada cukup. Nah seperti itu. Iya dia harus punya motivasi ganda lah. Nah kalau kayak gitu itu emang kayak seperti senior-senior seperti Om Charles, Om Mas Zainal, Mas yang lain-lain itu emang nggak pernah katakanlah main sama anak-anak yang sekarang itu mungkin bisa memotivasi mereka untuk mainnya lebih loyalitasnya lebih itu lagi gitu. Kalau ketemu sih sering, Ketemu itu kita sering. Cuman kalau kita kasih motivasi, nah nanti dia main apa enggak? Karena putra daerah kan jarang main. Sedangkan yang main kan dari luar, teman-teman yang dari luar. Iya benar. Nah, jadi biarpun kita kasih motivasi ya nanti saat dia bertanding ya udah mesti seperti itu. Tetap kita ya dukung lah. Biarpun gimana ya memang jarang nonton, tapi tetap selalu ngikutin, selalu update. Terakhir saya nonton di Bogor. Bogor? Ya. Itu yang lawan apa itu? Lawan Persikabo. Oh. Nah, waktu itu saya datang ya makan bareng, terus biasanya nonton. Dari situ ya ketemu teman-teman dari mana aja. Supporter itu dari mana aja. Ya dari Jakarta ada, dari Tangerang, dari Bandung. Semua orang Lamongan banyak di sini. Nah ini yang teman-teman harus lihat. Kerja kerasnya teman-teman yang udah datang mau nonton, nah kamu harus bayar itu. Berikan dia cuman ya kemenangan, permainan yang bagus, motivasi yang tinggi, yang penting itu motivasi. Jati dirinya orang Lamongan itu yang harus kamu tunjukin. Dan mungkin selama ini belum tahu kalau jati orang Lamongan itu kan pantang menyerah. Nah ini yang belum tahu, dikasih tahu mungkin. Mungkin harusnya dikasih tahu ke teman-teman yang lain bahwa jati diri orang Lamongan itu pantang menyerah. Selama peluit itu belum
selesai. Itu harus berjuang mati-matian. Seperti itu. Kalau dulu kita dikasih motivasi seperti itu sama Pak Masbuk. Berarti dulu itu langsung Pak Masbuk sendiri ya, datang motivasi langsung dimanapun kita main, dimanapun. Iya, dimanapun. Tandang? Iya, dimanapun. Nah, sempat itu saya pernah itu rapat sama DPRD itu batalin, cuman karena mau mendampingi Persela. Cuman karena mau mendampingi Persela? Iya, serius. Itu nggak bohong gitu. Iya. Ini kan mengingat Persela itu dulu kan belum pernah sampai benar-benar seperti tahun kemarin itu ya. Kalau tahun kemarin itu kan udah bikin deg-degan. Udah bikin supporter sampai ya seperti itulah, nggak bisa diceritakan lagi. Sebelumnya kan memang belum pernah seperti itu ya. Iya, belum pernah. Cuma 2 tahun terakhir ini ya. Cuma 2 tahun terakhir ini. Ya. Itu menurut Om Charles yang perlu diperbaiki lagi itu apa sih? Kalau diperbaiki sebenarnya tuh cara mengambil pemain. Karena terlalu cepat, 2 juga terlalu ngambil pemainnya masih apa namanya, yang prosesnya mesti dilatih lagi. Sedangkan ini Liga 1. Liga 1 itu butuh pemain yang siap. Kalau pemain yang cuma kita bentukin terus tahun depan dia pergi, buat apa? Iya benar. Kan gitu. Ya, nah ini yang selalu nggak ada. Kalau dulu minimal tuh 6-70%. Zamannya saya tuh itu dipertahankan. Jadi rombaknya cuma sedikit. Makanya timnya tetap stabil. Kalau sekarang kan semuanya dihapus, cuma tinggal paling cuma 6 orang, 7 orang terus ngambil lagi. Yang baru-baru. Nah ini kan bikin tim ini kan nggak seperti itu. Kalau tim liga yang udah dibentuk ya harusnya udah siap, makanya dia mau tahu prestasi tahun depan, berarti udah siapin tahun sekarang. Gitu. Jadi bukan langsung dibentuk jadi, nggak ada. Kita contohnya banyak tim-tim yang punya tim bagus, pemain bagus, tapi ya anjlok karena kumpulnya deket. Tapi seperti Persipura tuh, iya, Persipura dulu itu terus jaya-jaya, ya kan, stabil, ya kan. Persija pemainnya cuman yang diganti cuma 1, 2, 3 orang aja. Benar. Nah ini yang harus dirubah. Dan kalau bisa banyakin putra daerah, karena itu juga satu motivasi. Benar. Kalau saya seperti itu. Kalau putra daerah sendiri pun itu kan saya rasa mungkin jiwanya itu kan lebih, kalau main itu kan lebih loyalitasnya lebih ada. Pasti tinggi. Gitu. Nah, pasti. Iya pasti ada, cuman mungkin lebih tinggi daripada yang luar daerah. Betul. Kalau yang luar kan otomatis yang berpikir uang. Iya. Tapi kalau yang putra daerah berdiri. Ya ini. Benar. Iya kan, nah itu yang harus diambil kalau saya. Iya, jadi saya juga sangat menyayangkan kalau sampai mengingat perjuangan dari Om Charles dan kawan-kawan yang dulu, dari yang Persela belum apa-apa sampai alhamdulillah udah eksis. Itu sangat sayang banget kalau emang harus turun gitu ya Om ya. Insya Allah jangan sampai lah. Saya sendiri nggak terima. Dengar ya. Saya sendiri nggak terima. Legendnya aja sendiri nggak terima guys. Jadi tapi kita sebagai supporter itu yang zaman dulu sampai sekarang pun saya rasa tidak ada sama sekali, tidak ada perubahan, tetap malah semakin tambah banyak saya rasa. Benar, tambah banyak yang mendukung Persela itu makin banyak. Karena jiwanya udah jiwa loyal buat lambang di dada. Benar. Ya Om Charles, jadi kita udah bincang-bincang cukup jauh juga ini ya. Udah mengulas Persela dari segi yang dulu, dari yang Wabek Allah sampai sekarang. Saya juga berharap untuk teman-teman semuanya lebih fokus dan lebih loyalitasnya lebih tinggi lagi lah untuk Persela. Jadi mengingat dari perjuangan yang dulu. Dan ini yang terakhir, Om Charles masih ada nggak ini koleksi jersey atau? Kalau jersey masih ada, jersey kebanggaan sih pasti ada. Oh masih ada. Masih. Itu ada yang udah dikasih ke orang? Ada, kalau cuman buat teman-teman yang memang ada beberapa yang udah saya kasihkan museum juga. Museum di Solo juga
ada. Museum Solo. Iya, teman saya di Solo kan punya museum juga. Dia minta titip, kalau memang buat museum saya titipin, karena memang itu jersey yang apa namanya nggak bisa saya berikan begitu aja, karena perjuangannya luar biasa. Benar, perjalanannya itu loh. Iya, benar. Amazing. Ini boleh nggak Om? Saya tunjukin gitu jersey. Boleh. Boleh ya Om? Boleh. Boleh. Kita lihat jersey-nya Om Charles. Ini sponsornya apa waktu itu? Ini dari tahun 2002 ada. Kalau yang 2002 tinggal celananya doang. Yang 2002 tinggal celananya Iya. doang. Jadi ini 2007. Iya. Oh, Om Charles itu nomor punggungnya 3. Kenapa kok pilih nomor punggung 3 Om? Nomor punggung 3 itu sebenarnya dulu saya itu nomor 6. Nomor 6. Iya, cuman teman saya waktu di Bogor itu pemain voli. Ya kan, saya tuh seneng dia pemain voli. Oh gitu. Iya. Terus? Dia pakai nomor 3. Makanya saya idola pemain voli itu sebenarnya. Oh. Iya. Oh jadi gitu. Iya. Oke. Jadi guys, ini ada tahun-tahunnya ya. Ini 2007. Iya. 2007. Ini kalau nggak salah 2008 yang ini. Kalau nggak salah ini nggak ada Oh iya, tahunnya. kalau tambatan emang udah Iya. nggak ada tahunnya. Iya. Ini 2008. Iya. Ini masih SL ya? Iya. Iya. Bisa. Soccer League. Iya. Nah ini nih baju yang bagus nih. Ini Ini yang mesti dapat poin tuh. ini. Iya. Ini berarti ini Di kandang tuh nggak pernah kalah tuh. nggak pernah kalah kalau pakai ini. Iya. Jadi ini bisa Heeh. jadi baju keberuntungan, Iya. bukan? Sama yang ini. Kalau Sama di luar yang kandang, ini. kalau nggak menang draw. Kalau nggak menang draw. Iya. Berarti kalau nggak menang ya kita sama-sama aja. Iya. Gitu. Yang ini tahun berapa ini? Kalau yang ini sebelum 2007, sebelum ini ya. Ini dulu banget berarti. Iya, dulu banget. Dulu banget. Ini tandang apa? Kalau ini kandang. Ini kandang. Iya. Ini kandang. Iya. Yang satunya udah saya kasih ke Dehat. Oh, Dehat. Iya. Dehat kamu mencurinya dari aku. Dehat ya. Oke. Kalau yang ini? Nah, ini sama. Ini Reebok nih, Reebok pertama nih. Reebok pertama, ini Reebok kedua. Nah itu, dulu sponsornya bagus-bagus Iya. ya. Besok dulu ya. Dulu sponsornya bagus-bagus loh. Iya, Reebok Jarum. Kak. Guyon aku guyon. Oke, jadi ini semua baju-bajunya Om Charles. Iya. Baju-baju kebanggaan waktu masih membela Persela. Udah kali kak ya? Ori ya kak? Hah? Ori kak? Oh, Ori dong. Ori ya? Ori No dong. KW ya? No kaleng-kaleng. Ini no kaleng-kaleng dong. Oke. Jadi tinggal ini aja baju-bajunya. Iya, yang lain Tapi bisa. ini memang masih pernah dipakai nggak sih, Om? Kadang kalau kangen aja. Kadang kalau kangen dipakai. Iya. Kalau latihan gitu kayak kemarin Jarang. katanya juga Om Charles yang membentuk Persela All Star yang kemarin itu. Enggak lah, denger dari siapa? Oh. Saya cuma ini apa namanya? Apa? Kalau saya yang kalau All Star ini kan teman-teman itu kan sering kumpul. Cuman kalau main bola di mana bingung. Artinya punya ide. Teman-teman Paciran kan juga banyak. Iya. Teman-teman Lamongan kan juga banyak. Nah, di situ kita ayo kita kumpul. Nah, itu saya mulai coba-coba nyambung. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Artinya ya bisa ngerti senior saya siapa. Iya, padahal ternyata saya tuh masih ya belum apa-apa.
masih banyak main persiapan bagus. Kok bagian apa? Iya, tapi kan itu saya dengar dari pokoknya denger lah pokoknya Iya. katanya Mas ya. Om Charles yang nyambungin semuanya akhirnya jadi Saya. nah jadi ketemulah semuanya gitu. Dan akhirnya kemarin itu pas di mana itu Stadion Sriwijaya itu yang pertama kali ya Om ya. Iya. Tuh, pertama kali ngadain latihan sekaligus silaturahmi. Kalau latihan itu udah setahun lalu udah Hmm. udah. Cuman kemarin kan baru mulai lagi karena libur, mulai lagi, lah kumpul lagi gitu. Tapi yang kemarin itu udah lengkap belum sih? Yang kemarin itu Belum, masih ada yang belum datang juga. Ya, belum. belum datang. Iya, belum. Ini kalau saya boleh itu Om Charles mungkin ada pesan atau Tunggu, pengen motivasi tadi Udah. udah banyak lah. Ya, Motivasi udah banyak. Mungkin ada pesan-pesan buat semua. semuanya. Bukan hanya untuk Persela, untuk semuanya. Untuk dari supporter, manajemen, pemain dan ya semuanya yang menyangkut. kalau buat supporter sih ya, saya rasa enggak lah, udah solid lah. Ya, supporternya udah solid banget. Ya, dari yang kurva, dari Elamanianya, dari kurvanya, dari mana-mana udah solid sih sebenarnya. Cuman ya balik lagi ke manajemen. Kan gitu. Dulu pernah itu tahun berapa itu ya yang di peringkat keempat itu? Kalau nggak Itu salah. nilainya sama Sriwijaya. waktu Sama itu. Sriwijaya? Iya, cuman kalah selisih gol. Jadi Sriwijaya urutan 3, Persela urutan 4. Iya benar ada. Tapi sebelum zamannya Janu juga itu. Itu zamannya kalau nggak salah siapa ya? Itu kita udah ada di situ, udah ada di urutan 3 sama 4 itu udah ada seperti itu. Oke, guys, udah ya. Kayaknya kita sudah nggak tahu mau bahas apa lagi nih. Belum lengkap Pak. Hah? Belum lengkap. Udah Iya. lengkap. Tapi kalau memang belum lengkap bisa komen di bawah komen ya. sini. Ya. Kita Apa yang DM lagi. perlu kita bahas lagi dari Persela yang dulu atau mau tahu perjuangan kan tadi sudah diceritakan Iya. ya Om ya, perjuangannya seperti itu. Dan ya semoga Persela kedepannya seperti apa Amin. yang kita Amin, semua amin. harapkan. Amin. Om Charles, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih juga buat semuanya. Kita mau ngobrol-ngabrik rumah Om Charles. Jangan lupa nonton juga semua di Momen hari ini. Dukung terus karya-karyanya. Subscribe dong. Ya, jangan lupa juga Di subscribe Like. biar Lamongan hari ini lebih baik, bisa memberikan yang terbaik juga buat Persela, terutama buat Lamongan, buat anak-anak muda yang mau berkembang. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Ya, jangan lupa subscribe Lamongan hari ini. Oke, sukses terus ya Om Charles. Amin, Terima amin, kasih. amin, amin. Oke guys, jangan lupa tadi udah dibilang sama Om Charles, subscribe, like, share, and komen di bawah sini. Sekian dari saya Lamongan hari ini dan juga Om Charles. Sampai jumpa di video berikutnya. Berikutnya. Oh salah gini. Ya. Ngono lho. Sik tambah lighting nih. Lho rada api, rada kan. Yuk. Ganti melaku. Posnya Langsung aja. Langsung aja. Heeh. Sik aja nenen terang nemen rada dipantul nemen. Anjir, Mbak Anis kayak tambah kayak putih kan. Ini aja biar nggak kelihatan itu. Iya. Sponsorship. Ya. Ini berapa lagi? Ini 2007. Kamu itu lihat ternyata. Kelihatan dong. Kayak jelas. Jenang aja loh, tisu. Gak tau.